Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau Tuhan pergi ke silam singgah sebentar di pandangan. Kalau dilihat dari jawaban salam nampaknya banyak yang kekenyangan. Saya ulang lagi, Pak. Lemasnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Harus turun ayat pendek. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Pertama sekali yang saya hormati segenap pengurus Badan Kenaziran Masjid Muslimin yang dimuliakan Allah. Yang saya hormati juga bapak-bapak, ibu-ibu, orang-orang tua kami, hadirin dan hadirat jamaah fardu isya dan sunat tarawih yang dimuliakan Allah. Alhamdulillah kita ucapkan kepada Allah, alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah, alhamdulillah kita bermunajat kepada Allah sampai saat sekarang ini kita adalah di antara hamba-hambanya Allah yang masih diberikan kesempatan oleh Allah untuk merasakan yang namanya bulan Ramadan. Sadar atau tidak sadar kita semua Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, berkumpulnya kita malam hari ini di Masjid Muslimin adalah salah satu bukti bahwa Allah telah mengijabah doa yang kita lantunkan selama 60 hari lebih, kurang lebih lamanya. Betul Pak? Mulai dari awal bulan Rajab kita berdoa, Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan. Ya Allah, berkahi kami ya Allah di bulan Rajab dan Sya'ban dan sampaikan kami pada bulan Ramadan. Jadi sebenarnya pada saat kita pertama sekali masuk ke bulan Ramadan, itu adalah salah satu bukti Allah mengabulkan doa kita. Tapi ada tidak perasaan dalam diri kita bahwa pada saat itu Allah telah mengijabah doa kita. Ibu misalnya berdoa subuh, ya Allah, anak saya nanti zuhur ini pengumuman dia CPNS, tolong luluskan ya Allah. Ternyata betul, lulus dia. Apa yang dikatakan? Alhamdulillah ya Allah, Kau kabulkanlah doaku ya Allah. Terima kasih aku ya Allah, sampai sujud kita. Saking bahagia. Apakah ketika Allah mengabulkan doa kita untuk sampai di bulan Ramadan sudah begitu bahagia kita, Bu? Sudah, Bu? Kalau sudah boleh angkat tangan. Itu tandanya apa? Tandanya hati yang sudah menyambut bulan Ramadan. Atau kita masih biasa-biasa saja. Oh, alhamdulillah tahun ini dapat lagi Ramadan. Kenapa? Karena dia menganggap bahwa sampainya pada bulan Ramadan ini kebetulan. Kebetulan dia hidup, ya dapat di Ramadan. Betul nggak? Jadi setengah-setengah aja. Padahal dia tidak merasa bahwa Allazi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Dialah Allah yang menghidupkan, dialah Allah yang mematikan. Tiada lain dan tiada bukan tujuan tersebut adalah untuk melihat sejauh mana amal kamu. Betapa banyak manusia yang diciptakan oleh Allah, kurang menit saja, tahu saya kurang jam. Dia lebih dulu dipanggil oleh Allah. Maka bersyukur kita yang pada saat sekarang ini masih diberikan kesempatan oleh Allah melalui ijazah yang Allah berikan kepada kita selama 60 hari lama. Maka para ulama, hati yang menyambut bulan Ramadan ini tak bisa dia tanpa ilmu. Minimal ada 3 pemahaman yang harus kita sampaikan ketika kita sudah sampai di bulan Ramadan. Makanya kalau kita lihat Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, dari masjid ke masjid dimanapun itu, jamaah itu terbagi 2 itu. Ada namanya jamaah P3K, ada jamaah PNS. Kalau jamaah P3K ini biasanya di bawah kontrak ini. Dari tahun ke tahun biasanya kontraknya 2 minggu. Tapi saya rasa tahun ini seminggu kontrak. Begitu sudah lewat seminggu, shadaqallahul azim. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Balik dia ke habitatnya masing-masing. Yang biasa dia kalau malam duduk minum teh es teh, balik lagi. Biasa dia duduk golek-golek nonton TV, balik lagi. Kenapa? Karena dia tidak benar-benar meresapi yang namanya Ramadan. Pemahaman yang pertama, seorang mukmin harus paham bahwa yang dikatakan Ramadan adalah syahrul ibadah.
Ramadan ini adalah bulan ibadah. Makanya Allah mengatakan dalam hadis qudsi, ya Adam khalaqtuka lil ibadah fala tata'. Wahai anak cucu Adam, aku ciptakan kalian itu untuk beribadah, jangan kalian main-main, kata Allah. Wa dhamintu laka rizqaka fala tata'. Aku jamin rezeki kalian, kata Allah. Jangan kalian bersusah payah. Khalaqtus samawati wal ardi wa la a'ya bi khalqihi, kata Allah. Aku yang menciptakan langit dan bumi dan aku tidak merasa lelah sedikit pun setelah menciptakan. Atau ini rohifu ayyarzuquhu lak. Apa kau pikir susah bagimu untuk mengatur rezeki? Jadi yang pertama harus kita pahami bahwa Ramadan itu adalah bulan ibadah. Bapak ibu misalnya berangkat umroh, semangat tidak bu beribadah? Oh semangat, apalagi kalau sudah sampai di Masjidil Haram, segala sholat dibuat, diurutkannya mulai dari sholat sunat tahiyatul masjid, sholat sunat wudu, sholat sunat taubat, qobliyah, ba'diyah, zuhur 4-4. Pokoknya maksimal lah. Kenapa? Karena dia yakin. Nabi mengatakan salatun fil masjidil haram afdalu min alfi salatin siwahu. Kata Nabi, salat di Masjidil Haram lebih baik 100.000 kali dibanding salat di luar Masjidil Haram. Semangat kita beribadah. Semua amal ibadah dikerjakan kalau sudah sampai di Masjidil Haram. Tapi kenapa perasaan seperti ini tidak sampai kepada kita ketika kita sampai di bulan Ramadan? Padahal Nabi mengatakan kullu amali ibni Adam yudha'afu bi asyri amthaliha ila sab'ati mi'ati dhif. Setiap amal anak cucu Adam dikalikan 10 sampai 700 kali lipat. Hanya di bulan Ramadan. Jadi sebenarnya Masjidil Haram itu kan kata Nabi hanya sholat yang dilipat ganda. Ramadan seluruh amal bapak ibu. Bapak senyum sama ibu dikali 10 sampai 700. Ibu senyum sama bapak dikali 10 sampai 700. Senyum ibu ikhlas dikali 700. Tapi kalau ibu senyum giginya rapat, ini kali-kali 10 ya. Aku karena si Ramadan aja nih kok makanya senyum sama kau. Dikalikan. Jadi kalau sama-sama digandakan, kenapa rasa cinta kita untuk beribadah di Masjidil Haram lebih besar dari ketika kita berada di bulan Ramadan? Itu makanya kata Nabi, "Lau ya'lamul ibad," kata Nabi, kalau hamba Allah itu tahu, kata Nabi, apa yang ada di dalam bulan Ramadan, la yatamannawna Ramadan ayyakuna sanatan. Maka dia akan berharap 1 bulan, 1 tahun dalam 12 bulan itu seluruhnya Ramadan. Kalau kita bagaimana? Nanti kalau sudah menjelang Lebaran kasih buat status H-2 menuju kemenangan. Menangan dari apa? Senang dia, macam lepas dari api neraka ya, begitu lepas dari Ramadan ini. Padahal sahabat dulu salafus saleh kalau sudah ditinggalkan oleh Ramadan sedihnya bukan main. Di mana lagi kita dapat dilipat gandakan 10 sampai 700? Sedekah ibu 1000 di bulan Ramadan itu setara dengan kita sedekah 10.000 sampai 700.000. Jadi bukan sih. Lalu apa yang kita peroleh? Bagaimana kita kemudian mendesain seluruh amal perbuatan kita menjadi ibadah. Kam min amalin min amal dunya yakunu amalan akhirah, wa kam min amalin dunya yakunu amalan akhirah. Kata para ulama, banyak di antara amal-amal dunia itu yang kemudian dicatat di sisi Allah menjadi amal akhirat. Banyak juga amal akhirat tapi dicatat di sisi Allah sebagai amal dunia. Bapak tadi sebelum berangkat ke masjid mandi. Mandi kan hukumnya mubah. Boleh-boleh, gak ada masalah. Tapi kalau bapak tadi mandi niatnya supaya segar beribadah, supaya enak sholat, khusyuk, bersih, harum, maka mandinya bapak tadi dikali 10 sampai 700. Bapak puasa, tapi puasanya lain. Ibu puasa, tapi niatnya lain. Amalnya amal akhirat, tapi dicatat di sisi Allah sebagai amal dunia. Orang sudah masuk bulan Ramadan, niatnya ingin khatam 30 juz. Dia lain masuk bulan Ramadan pengen turun 30 kilo. Dianggapnya Ramadan ini sebagai bulan diet.
Apalagi kalau kita lihat di sosial media, apa kata orang itu? Mumpung Ramadan diet yuk katanya. Akhirnya apa? Amal akhirat ini menjadi amal dunia. Rubba sha'imin laisa lahu min siyamihi illa al-juwal atas. Betapa banyak orang yang berpuasa, tak ada dia apa-apa kecuali dapat haus dan lapar. Itu yang pertama. Harus kita pahami bahwa Ramadan adalah syahrul ibadah, bulan untuk kita beribadah. Yang kedua, pemahaman yang harus kita tanamkan dalam diri adalah Ramadan adalah syahrul maghfirah. Ramadan adalah bulan pengampunan, adalah bulan pertaubatan. Dalam hadis sahih Nabi mengatakan, "Radhima anhu rajul dakhala Ramadan wa lam yughfar lahu." Kata Nabi, celaka orang yang dia sampai padanya bulan Ramadan tapi tak diampuni dosanya. Macam mana bisa kita sampai di bulan Ramadan tapi tak diampuni dosa kita? Contoh, dalam hadis Nabi mengatakan, "Man shoma Ramadan imanan wa ihtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi." Barang siapa yang berpuasa karena iman dan kesungguhannya, mengharapkan pahala dari Allah, maka Allah akan mengampuni dosanya yang telah lalu. Lanjutannya, "Man qama Ramadan imanan wa ihtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi." Barang siapa yang menghidupkan qiyamul lail pada malam bulan Ramadan, Allah akan mengampuni dosanya yang telah lalu. Dua tiket kita dikasih oleh Allah pengampunan setiap hari. Siang kita dikasih pengampunan, malamnya juga dikasih pengampunan. Kalau dua ini kita tak dapat, apa enggak gawat gitu? Seperti orang yang ngantri sembako, sembakonya ini 100 paket, yang ngantri cuma 50 orang, bisa dia tak dapat? Rugi gak? Rugi. Siang malam kita dikasih kesempatan oleh Allah untuk pengampunan, tak dapat gitu. As-salawatul khams, al-jum'ah ila al-jum'ah, Ramadan ila Ramadan, mukaffiratun ma bainahunna majtanabatil kabair. Kata Nabi, salat 5 waktu, Jumat ke Jumat, Ramadan ke Ramadan, maka seluruhnya itu adalah penghapus dosa selama dia menjauhi dosa-dosa yang besar. Jadi kalau tak dapat kita pengampunan Allah ini, rugi. Seseorang yang dia muslim, balik dia, beragal dia, mampu dia, tidak dalam keadaan musafir, maka wajib baginya berpuasa. Ada orang tanya sama saya, "Ustaz, katanya, saya ini tak bisa puasa, saya kerja berat." Tanya, "Apa kerja apa?" "Kuli bangunan." Saya bilang, boleh Bapak berpuasa tidak puasa, tapi syaratnya 2. Yang pertama, wajib Bapak dari malam berniat puasa. Yang kedua, tetap Bapak wajib puasa menahan segala yang membatalkan, mulai dari terbitnya fajar sampai nanti mana Bapak sanggup. Kerja Bapak misalnya kerja berat, bangunan jam 12, jam 1 oyong, nampak aduan semen macam bubur kulit hitam, ngelihat kurma macam ngelihat kecoa macam kurma. Nah, kalau sudah begini boleh Bapak buka. Tapi kalau dari awal dia berniat untuk tidak berpuasa, haram hukum. Ibu yang menyiapkan makan untuk Bapak, haram hukum. Bapak punya anak, sudah wajib dia puasa, tidak dia berpuasa, Bapak siapkan makannya, haram hukum. Lalu bagaimana sekarang yang jualan katanya? Orang yang berjualan di siang hari bulan Ramadan, jualan makanan, haram hukum. Kecuali, sabar dulu ya. Kecuali boleh Bapak Ibu jualan di siang hari bulan Ramadan makan. Syaratnya 1, tulis besar-besar di depan itu, Pak. Selama bulan Ramadan, mulai jam 9 sampai jam 16.00, sedia makanan untuk 3 golongan. 1, non-muslim. 2, orang uzur, dalam kurung orang sakit, musafir, orang tua renta, orang melahirkan, orang menyusui, haid, nifas, tutup kurung. 4, orang gila.
Jadi kalau misalnya ada nampak belanja di warung ibu, mudah dia nampaknya, sehat dia, tanya, kau dari 3 golongan yang di depan itu mana kau? Bapak tinggal pilih haid atau gila. Aku gila katanya, kasih. Masalah dia bohong itu urusan dia. Yang penting kita memposisikan diri kita, jangan sampai kita i'anatun 'alal munkar, mendukung kemungkaran. Jadi jangan sampai di bulan Ramadan ini bukan tambah kita mendapat pengampunan Allah, malah dapat murkanya Allah. Yudillu bihi katsiran wa yahdi bihi katsiran wa may yudillu bihi ilal fasiqin. Banyak yang Allah beri petunjuk, banyak yang Allah sesatkan. Tidak ada yang Allah sesatkan kecuali mereka orang yang fasik. Jadi yang ketiga, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, pemahaman yang harus kita tanamkan di bulan Ramadan adalah paham bahwa Ramadan adalah syahrul tarbiyah, bahwa Ramadan adalah bulan pendidikan. Saya mau tanya sama Bapak Ibu saudara, anak-anak kalau dia tak puasa, kalau dia puasa itu kebanyakan karena malu. Pertama, malu sama kawannya kalau dia tak puasa. Yang kedua, dia malu sama gurunya kalau dia tak puasa. Pertanyaan saya, apa yang membuat kita berpuasa di bulan Ramadan? Padahal bisa saja kita pura-pura tak tahu. Siang kita puasa, tengah-tengah hari nanti jam-jam 2 kita beli es teh jumbo di simpang itu. Masuk kita ke kamar, kita minum. Keluar dari kamar pura-pura lemas gitu. Kan gak ada yang tahu. Tapi kenapa tak kita buat? Kenapa? Karena kita takut sama Allah. Saya mau mengajarkan bagaimana cara berpikir orang yang bertakwa. Jadi la'allakum tattaqun itu berpeluang besar kita dapatkan ketika kita berada di bulan Ramadan. Tak ada yang melihat kita, tak ada yang bisa mencegah kita. Minum kita di kamar, siapa yang tahu? Tapi kenapa tak kita buat? Karena kita takut sama Allah. Jadi kalaulah prinsip seperti ini kita bawa dalam kehidupan kita sehari-hari, maka tak ada kita yang bermaksiat. Begitu kita mau menonton hal yang tidak pantas, terhenti kita. Kenapa? Karena kita takut sama Allah. Begitu kita mau melakukan kecurangan dalam timbangan, tak jadi. Kenapa? Karena kita merasa diawasi oleh Allah. Ketika seorang pemuda dia punya kesempatan untuk menyentuh yang bukan mahramnya, tak jadi. Kenapa? Karena dia merasa diawasi oleh Allah. Jadi kalau misalnya bapak sudah bisa mengaplikasikan, ibu sudah bisa mempraktekkan bagaimana Ramadan ini, bagaimana puasa ini dalam kehidupan kita setelah Ramadan, maka sejatinya bapak semua sudah menjadi orang yang bertakwa. Bertakwa itu artinya orang yang takut kepada Allah. Itulah dikatakan dengan takut. Makanya dikatakan Ramadan ini syahrul tarbiyah. Ramadan adalah bulan yang didesain oleh Allah untuk seseorang itu kemudian menjadi hamba yang terbaik. Jadi sekiranya kita sudah keluar dari Ramadan tapi tidak terjadi perubahan dalam diri kita, maka yang pertama sekali kita tanyakan adalah, kalau Ramadan yang Engkau desain ini ya Allah, yang Engkau ciptakan ini ya Allah, Engkau siapkan untuk kami berubah ya Allah, tak mampu merubah kami, lalu kapan lagi kita akan berubah? Itu pertanyaan kita semua. Penutup, dalam satu hadis dikutip dalam Ihya Ulumuddin, Nabi mengatakan, ini parsel untuk orang yang meninggal. Kata Nabi, man qala subhanallah wa bihamdihi. Amalan ini Bu, barang siapa yang membaca subhanallah wa bihamdihi 300 marrah, 300 kali. Berapa Bu? Subhanallah wa bihamdihi 300 kali. Wa ahdaha lil amwat, dihadiahkannya untuk orang yang meninggal. Amwat jamak, berarti semua yang meninggal. Jangan satu orang. Ini ibu pikir 300 ini untuk satu orang, akhirnya ada 20 orang 6.000 teler, tak jadi sholat itu. Jadi 300 ini untuk semua, untuk ayah, untuk suami, untuk anak, untuk ibu, terserah. Pokoknya 300 untuk semua. Apa kata Nabi? Ja'alallahu fi qabrin al-nur. Allah akan jadikan 1000 cahaya kepada orang yang meninggal itu di dalam kubur.
Wa yaj'alullahi mamat idza al-qurnu, kata Nabi kalau misalnya dia mati, Allah juga akan memberikan 1000 cahaya ketika nanti dia dipanggil oleh Allah. Malam hari raya fil Eid, kata Nabi. Jadi subhanallah wa bihamdihi 300 kali dihadiahkan kepada orang yang meninggal pada malam hari raya. Mungkin ini saja Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, mudah-mudahan ada manfaatnya. Mari kita jadikan Ramadan ini adalah Ramadan yang terbaik bagi kita, adalah Ramadan yang mampu membawa kita kepada alam yang tattaqun.